مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا. Kalau kita berbicara mengenai bencana alam, atau kita berbicara mengenai konflik sosial, atau kita berbicara mengenai fenomena alam, pasti buat mereka penyebabnya adalah orang maksiat. Iya, siap. Padahal ternyata ada perspektif lain, bukan dilarang oleh Islam. Ya ada juga penyebab-penyebab lain sebenarnya. Ada penyebab lain. Kenapa kemudian yang sering didengar oleh pihak luar itu? Yes. Karena kelompok-kelompok yang kecil itu, yang punya pandangan radikal, Iya. yang atau minimal punya pandangan yang hukum, Yes. yang berbasis kepada hukum saja, itu yang berisik. Sedikit, tapi mereka yang berisik, yang kemudian bersuara di mana-mana, memenuhi timeline dan lain sebagainya. Kenapa? Karena justru orang-orang yang benar-benar memahami Islam, mereka diajarkan bahwa mereka orang-orang yang beriman, kata Nabi, dalam berbicara harus mempertimbangkan jika yang keluar tidak pasti baik dan bermanfaat, maka jangan mengeluarkan satu pendapat. Lebih baik diam. Gitu. Wow, berarti memang luar biasa. Mungkin kalau ada peribahasa bilang, mungkin saya nggak tahu ya. Tapi kalau peribahasa bilang, memang tong kosong nyaring bunyinya. Mungkin ke arah sana ya. Dan memang ada justru orang yang paham Islam akhirnya dia rendah hati misalnya kan. Orang justru yang paham sekali dengan Islam dia rendah hati. Dia tidak sok suci. Dia mengetahui kekurangan dirinya. Dia menyadari bahwa dirinya itu dipandang baik oleh masyarakat karena aibnya disembunyikan oleh Allah dan lain sebagainya, sehingga dia tidak mudah kemudian untuk berkuar-kuar. Kalaupun berdakwah dengan cara yang baik, sebagaimana diajarkan Quran ketika Nabi Musa itu ketemu Fir'aun, berdakwahnya padahal Fir'aun sudah mengaku Tuhan. Nabi Musa ketika bertemu di Quran diceritakan berbicara dengan baik-baik, dengan hati rahmat, hati yang damai kepada Fir'aun. Kemudian padahal pada saat itu konteksnya Fir'aun pun sudah tidak ada alasan untuk baik-baik sama dia sebenarnya, karena dia sudah melakukan semua kejahatan yang ada dan mengaku Tuhan. Udah dosa paling parah itu. Iya, dalam Islam. Tapi masih tetap harus dengan baik-baik. Mereka sehingga orang-orang yang paham Islam itu dengan cara baik-baik, penuh pertimbangan dalam berbicara dan berpendapat, kemudian penuh dengan kerendahan hati, tidak merasa paling suci, paling benar. Dan yang terakhir adalah prinsip mereka sebagaimana diajarkan dalam Quran itu hanya menyampaikan. Jadi menyampaikan. Perkara orang mau ikut atau enggak itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Sehingga mereka hanya menyampaikan dengan cara baik-baik. Gak ada kemudian misalnya mereka kemudian berpikir gimana agar ini menjadi viral gitu, agar kemudian orang terpengaruh. Ada mereka menyampaikan saja, orang mau ikut ya kita bersyukur dapat pahala, orang nggak mau ikut juga kita dapat pahala, yang rugi mereka dan urusan mereka dengan Jalla Jalaluh. Fanas'alullah al-qawi an yadfa' az-zalazil an ardi Indonesia. Kita mohon kepada Allah yang Maha Kuat, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat semua gempa bumi di bumi Indonesia. Wa an yarzuqana al-i'tibara wal-iddikar. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita tafakkur dan pemikiran. Fama yadhhar mithlu hadha illa ba'da intishari ma'asim min al-kaba'ir yutajahar biha. Tidaklah akan datang gempa di satu negeri kecuali karena adanya maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Amthal al-maisiri wad-da'arah. Seperti daripada minum-minuman keras ataupun juga pelacuran dan semacamnya. Wal ma'siyatu idza umilat khufyah lam tadur illa fa'ilaha. Apabila maksiat itu dilakukan secara sembunyi, maka orang yang bermaksiat itu yang akan kena dengan sendirinya. Idza tujuhira biha wa lam tunkar amma dararuha kull man lam yunkar. Namun maksiat apabila dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada yang mengingkari kemaksiatan tersebut, maka bahaya akan mengenai orang-orang yang maksiat dan orang-orang yang tidak mengingkari. Yaitu salah satu daripada penyebab utama terjadinya wabak, terjadinya bencana itu adalah kalau sudah dua dosa ini tersebar di antara umatku, berarti mereka sudah mempersiapkan dan menyodorkan diri mereka ke dalam bencana dan wabah. Apa itu? Dosa zina. Kita lihat sekarang perzinahan di mana-mana. Ya, orang mau berzina itu mudah sekali. Yang menyodorkan dirinya untuk berzina banyak sekali. Tempat-tempat perzinahan
tersebar di mana-mana, ya. Dan ini adalah salah satu sebab banyaknya terjadi bencana di antara masyarakat kita. Yang kedua adalah riba. Nah, ini yang kita bahas sekarang ini. Oleh karenanya, yuk ingat-ingat bahwasanya sistem yang berlaku di muka bumi adalah sistemnya Allah, bukan sistemnya negara manapun, pemerintah yang bagaimanapun, tidak, tapi sistemnya Allah. Siapa yang mengikuti sistem Allah, dia selamat. Tapi yang nggak mengikuti sistem Allah, dia akan celaka. Karena apa? Yang pegang sistem adalah Allah. Allah yang ciptakan langit dan bumi. Allah yang ciptakan manusia dan jin. Allah pula yang mengatur mereka semuanya. Ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada yang celaka, ada yang beruntung. Siapa yang beruntung? Siapa yang bahagia? Mereka yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya melalui sumber Qur'annya. Itu yang bahagia. Tapi sebaliknya, yang menyalahi, yang mengingkari, apalagi menentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka dia termasuk orang-orang yang akan merugi dan akan terimbas dengan bencana demi bencana sampai akhir hayatnya, na'udzubillah. Semoga yang semacam itu mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala, karena satu-satunya yang berikan hidayah adalah Allah. Betul, memang yang namanya judi, zina, mabuk itu maksiat-maksiat besar yang bisa menimbulkan bencana. Tapi Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus radhiyallahu anhu punya pendapat yang luar biasa. Beliau mengatakan ada satu maksiat yang sebetulnya maksiat inilah penyebab bencana di muka bumi terjadi di mana-mana. Karena kalau zina enggak di setiap tempat ada zina, mabuk enggak di setiap tempat ada mabuk, judi enggak di setiap tempat ada judi. Tapi kalau yang satu ini hampir di setiap rumah ada pelakunya. Saya sempat kaget. Maksiat apa yang di setiap rumah ada pelakunya dan dosa gede, dosa yang besarnya luar biasa. Maka Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia mengatakan dosa itu namanya adalah anak durhaka kepada orang tua. Di setiap rumah ada, hampir di setiap rumah ada anak durhaka pada orang tua. Saya masih ingat Habib Ali bin Ja'far mengatakan pada saya, dulu saya masih kecil, nggak berani lihat wajah ayah saya, ibu saya. Kalau ngomong tuh nggak berani lihat, mendeleng nggak berani. Mesti nunduk. Ya bu, ya nggak berani lihat. Kebanyakan orang kalau terlampau banyak maksiat, maka itu bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kami ingin datangkan hukuman pada satu negeri, maka tandanya banyak kemaksiatan dibuat di negeri itu. Kalau orang sudah banyak maksiat, artinya Anda dengan sendirinya mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hati-hati teman-teman sekalian. Longsor, gempa, banjir, tsunami, gitu ya. Itu bisa sumbernya dari sini. Jadi kalau orang sudah meninggalkan ini, insya Allah hilang. Gimana pandangan Islam mengenai bencana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini? Ada yang mengaitkan dengan kemusyrikan. Kita di Indonesia ini tinggal dalam sebuah kapal. Nama kapalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada satu orang yang melobangi kapal, diambilnya bor, dilobanginya lantai kapal, yang di atas senyum-senyum aja. Bro, ada orang ngelobangi kapal, biar aja, paling-paling yang basah dia, kita kan di atas. Ternyata ketika air masuk, engkau yang di atas pun akan tenggelam juga. Begitu dalam hadis Nabi. Maka kita jaga, kalau ada yang mengiklankan LGBT, pesta seks, zina, narkoba, dia sedang melobangi lantai kapal. Kita jangan diam. Yang ceramah, Ustaz, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tan'auna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Ustaz ceramah, khutbah, tausiah, pengajian. Yang punya kekuasaan, gunakan perda, peraturan daerah. Tidak boleh ada judi, tidak boleh ada rumah prostitusi. Buat dengan kekuasaan. Anggota legislatif, DPR, buatkan perda syariah. Yang membuatnya siapa? Anggota DPR, legislatif. Yang memilihnya siapa? Kita. Setelah ada payung hukumnya,
barulah bapak-bapak dari TNI, dari Polri bisa menerapkannya. Ada namanya payung hukum. Bilangin ngomongnya begini, biarin aja, yang mabok gue, yang judi gue, pakai duit gue main di rumah gue, urusan apa sama orang? Yang zina gue, yang bayar pelacur gue, mau enak mau penyakit urusan gue. Lu ngapa jadi repot? Pulang ke rumah, ngapain? Ambil obor, sundut obor menyala, balik lagi pohon jambu, sepohonan tuh semut kita bakar. Yang gigit atuh, yang gigit tuh semut-semut lain kalau bisa protes ngomong tuh, yang gigit lu temen gua nggak ngikut gua. Tapi kita nggak peduli, mau gigit apa enggak, asal semut bakar. Gara-gara atung gigit sepunan dibakar tuh semut. Masyarakat begitu Pak. Iya, yang judi lo, yang zina lo, yang mabuk lo. Tapi judi, zina, mabuk, maksiat Mas. Kalau ini negeri banyak maksiatnya, Allah marah. Kalau Allah marah, turun gempa. Kalau turun gempa, yang mampus bukan lu doang, monyong. Bareng rame-rame. Iya, iya. Enak kalau gempanya milik Kiai, mohon pinggir ya, mau gempa nih. Aduh, sopan bener itu gempa. Itu perlunya amar ma'ruf nahi munkar. Karena bencana kalau datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik akan kena juga jatahnya.